Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Waranggani dari kelas 645K07 mata kuliah manajemen strategi. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai tugas saya dari matkul manajemen strategi yang dimana dosen pengampunya Ibu Dewi Astuti SSIMM. Baik, yang pertama yang akan saya bahas ialah strategi kooperatif. Apa sih strategi kooperatif itu? Strategi kooperatif ialah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan yang di-share atau dibagi bersama. Pelaksana strategi kooperatif ini dapat dilakukan dengan joint venture, aliansi strategik, dan perjanjian partnering lainnya. Nah, mari kita bahas lagi selanjutnya, yaitu aliansi strategi. Nah, aliansi strategi ialah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk suatu partnership di mana dua atau lebih perusahaan melakukan perkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas agar mencapai sasaran penciptaan keunggulan bersaing secara bersama. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis aliansi strategi. Yang pertama, usaha patungan atau joint venture. Joint venture sendiri ialah salah satu aliansi strategik di mana dua atau lebih perusahaan membangun satu perusahaan baru yang independen secara legal dengan membagi beberapa sumber daya dan kapabilitas untuk membangun keunggulan strategik. Perusahaan independen diciptakan dengan aset bersama. Nah, di mana dua perusahaan tersebut masing-masing menyumbang 50% dari total aset mereka. Contohnya ialah Dow Corning dari Dow Chemical dan Corning Inc. Nah, yang kedua, aliansi strategik ekuitas, di mana kemitraan dari dua mitra menguasai saham dalam jumlah yang berbeda. Contohnya Chrysler dan Mitsubishi Automotive. Selanjutnya yang ketiga yaitu aliansi strategik non-ekuitas, di mana dua perusahaan atau lebih membangun kontraktual. Nah, di mana non-kontraktual itu digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan aliansi strategi ini, perusahaan-perusahaan tidak dapat mendirikan suatu perusahaan yang independen dan karena itu tidak dapat mengambil posisi ekuitas dari aliansi. Sedangkan yang terakhir, global strategic alliances ialah kerjasama atau partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis aliansi strategik tingkat bisnis. Yang pertama ada aliansi komplementer, yang kedua aliansi untuk mengurangi persaingan, yang ketiga aliansi untuk merespon persaingan, dan yang keempat aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Biarkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu aliansi komplementer. Ialah aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan partner berbagi sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaing. Nah, adapun di aliansi komplementer ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu aliansi strategi komplementer vertikal, di mana aliansi strategi tersebut dibentuk dalam upaya perusahaan untuk dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Dan yang jenis kedua adalah aliansi strategi komplementer horizontal, di mana tujuannya ini untuk menciptakan keunggulan. Umumnya perusahaan yang menggunakan ini memfokuskan pada pengembangan produk jangka panjang dan juga menekankan adanya peluang distribusi. Selanjutnya aliansi untuk mengurangi persaingan, yaitu
di mana untuk mengurangi tekanan persaingan dilakukan strategi kolusi yang berbeda dengan aliansi strategik. Adapun dua jenis strategi kolusi, yaitu strategi kolusi eksplisit, terjadi bila dua perusahaan atau lebih berkeinginan melakukan kesepakatan tentang jumlah yang diproduksi dan harga produk yang akan dihasilkan. Dan yang kedua adalah strategi kolusi tacit, terdapat bila beberapa perusahaan dalam satu industri secara tidak langsung mengkoordinasikan keputusan mengenai produksi dan harga dengan mengobservasi terlebih dahulu setiap aksi persaingan dan tanggap reaksi dengan yang lainnya. Dan yang tiga, aliansi untuk merespon persaingan, di mana aliansi tersebut digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Nah, yang keempat adalah aliansi mengurangi ketidakpastian, di mana perusahaan menjalankan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Contoh yang sering ditemui ialah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknologi penerbangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis aliansi strategik tingkat korporat. Yang pertama ialah aliansi strategik diversifikasi, merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan perdiversifikasian ke dalam produk baru atau area pasar. Contohnya, Samsung Group bergabung dengan Nissan pengembangan mobil baru. Dan yang kedua, aliansi sinergis. Aliansi sinergis merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber alam dan kapabilitas adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomis. Contohnya PT XL Axiata dengan IDEX. Franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual, seperti banyak cabangnya franchise. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merger. Merger ialah strategi dari sebuah perusahaan untuk menjadi satu dengan perusahaan lain dan beroperasi di bawah satu naungan. Biasanya, perusahaan yang melakukan merger merupakan perusahaan yang kurang lebih sama dari beberapa segi, yaitu segi skala dan operasionalnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai jenis atau tipe merger. Yang pertama yaitu merger horizontal. Horizontal yaitu apabila suatu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama dengan tujuan mengurangi kompetitor atau pesaing untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta pemasaran dan distribusi. Yang kedua ada merger vertikal, di mana penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input dan output maupun pemasaran dengan tujuan mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan pengguna. Nah, yang ketiga ada merger konglomerat, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, sehingga model ini bertujuan untuk mendiversifikasi bidang bisnisnya untuk mengurangi resiko. Nah, yang terakhir ada conglomerate merger, yaitu penggabungan perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, akan tetapi tidak memiliki keterkaitan supplier dan pelanggan sehingga sudah jelas unit usaha yang dijalankan tidak memproduksi produk yang sama. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.